Badan Perlindungan Konsumen segera berdiri di Kabupaten Pangandaran. Rencananya Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) akan segera dibentuk di Kabupaten Pangandaran. Hal ini disampaikan saat perwakilan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia setelah melakukan pertemuan dengan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata di ruang kerjanya di Parigi, Rabu, 16 Juni 2021. Bupati Pangandaran JJ Wiradinata kepada media massa menyampaikan bahwa maksud kedatangan jajaran dari BPKN RI tersebut ke kantornya akan menjelaskan apa hak dan kewajiban konsumen dan apa yang akan didapat pelayanan dari lembaga tersebut. Pihak dari BPKN RI juga pada Kamis, 17 Juni 2021 telah menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen di Pangandaran agar mereka paham benar. Kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa kita imbau bersama-sama. Nanti konsumen akan memahami sehingga nanti memiliki daya tawar, katanya. Kemudian Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI, Firman Turmantara mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten Pangandaran. Dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, baru 17 daerah yang sudah dibentuk BPSK, karena menurut amanah undang-undang bahwa di kabupaten kota harus miliki BPSK. Biasanya konsumen selalu dirugikan oleh pengusaha termasuk BUMN dan lainnya. Makanya BPSK ini penting, ungkapnya. Pemda Pangandaran melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM telah mengajukan permohonan untuk dibentuknya BPSK di Kabupaten Pangandaran dan kedatangan dari perwakilan BPKN RI ini untuk meminta izin kepada Bupati. Saya dapat bocoran dari provinsi bahwa BPSK akan segera dibentuk di Pangandaran, tambahnya, info jurnalis Pangandaran. menjadi jaringan media agar masyarakat di ujung sana pun mendapatkan minimal barang-barang yang sama yang ada di toko-toko modern dengan harga yang sama dan terjangkau. Tetapi ekonomi masyarakat juga bergerak dengan baik. Ini yang sedang kita pikirkan. Tentu tidak mudah, tetapi saya yakin bisa. Maka dalam konsep saya sudah membuat toko nama Pangandaran Juara. Nanti kita ada di tengah-tengah. Tadi Pak, kalau sederhana, kalau ada 1.000 warung. Kalau ada 1.000 warung di Pangandaran, satu hari laku 1.000 aja, maka kebetulan 1.000 Pak. Satu warung satu bungkus mobil, maka ada 1.000 warung. Kalau sudah 30 hari, maka 30.000. Nah, media ini yang sedang kita akan mainkan, Mas Kalian. Kami sedang menyusun langkah-langkah itu, sehingga ke depan stabilitas harga, kualitas harga juga akan terjamin dengan baik. Tanpa itu saya kira, ya, dan tentu pasar ini juga jangan terlalu perlu bebas, perlu bebas, harus ada media, koperasi saja dihidupi. Koperasi pasar bukan mengut distribusi pasar, bukan mengut distribusi sampah, iuran yang tidak ada arti, tetapi menjadi media. Ya, kebutuhan terhadap anggota pasar berkaitan dengan barang-barang yang ada di sana, sehingga mereka memotong distribusi yang kita pajak dari produsen ke konsumen, media di sana. Itu yang sedang dipikirkan. Sekarang ini koperasi pasar makanya mengutip itu Pak. Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI, Bapak Insinyur Johan Effendi MSI, dan selanjutnya oleh Bapak Haji JJ Wiradinata selaku Bupati Pangandaran. Webinar edukasi ya. Edukasi oleh Badan Perlindungan Konsumen. Saya kira sudah lama karena cara kita konsentrasi di 4 dulu sehingga hal seperti ini kan belum timbul. Tapi di 2021-2026
konsep ini Adi pasar ya, bagaimana koperasi pasarnya lebih berdaya dan melindungi konsumen dan melindungi juga kepentingan. Jadi koperasi pasar besok menjadi distributor, jangan menjadi tukang pungut apa distribusi sampah dan sebagainya. Karena ngapain begitu kan? Atau nyimpan apa atau ngambilin apa iuran hanya untuk simpan pinjam dan sebagainya, ngapain? Distributor kebutuhan pasar. Yang kedua kan dilematis sekarang. Satu sisi ada toko modern, ya. Satu sisi menguntungkan buat konsumen, harga, kualitas. Satu sisi ekonomi mematikan ekonomi yang kecil kan. Nah sekarang kalau dibiarkan seperti ini direm nggak boleh. Yang lebih siapa? Konsumen. Dicor-coran yang lebih siapa? Ekonomi masyarakat kecil. Nah kita sedang mencari pola itu nanti dengan pokok pengadaan juara itu. Jadi nanti ada badan pemerintah yang menjadi di distributor media dari produsen ke konsumen. Itu yang sedang kita lakukan di RPJMD yang akan disampaikan ke Dewan nanti ada seperti itu. Kaitan dengan pariwisata sendiri? Pariwisata itu dalam perekonomian nasional merupakan unggulan, ya, sektor unggulan. Nah, kita coba cari Pangandaran. Kenapa Pangandaran? Kan daerah Jawa Barat itu banyak. Nah, kenapa Pangandaran? Karena Pangandaran relatif baru, ya, kabupaten baru, sudah baru 7 tahun ya, 8 tahun. 8 tahun. Tapi perkembangan pariwisatanya begitu meningkat drastis, ya. Begitu meningkat, ada pandemi. Kita bisa bayangkan betapa ini semangat tinggi begitu ada pandemi. Ini kita akan mencari rumusan bagaimana caranya untuk menemukan formula, ya, pada saat pandemi ini seperti apa solusinya. Nah, diantaranya bagaimana cara meningkatkan pengetahuan konsumen terhadap hak dan kewajiban. Itu salah satu kiat untuk menumbuh kembangkan daerah pariwisata. Nah, diantaranya apa? Konsumen wajib tahu bukan haknya saja, tapi juga kewajiban. Misalnya apa? Tadi seperti Pak Dadan ya dari KRI. Ini bagaimana Pak? Kita sebagai konsumen seringkali hanya nanda tangan aja kalau perjanjian kredit misalnya atau leasing. Kita nggak tahu jabat kecil-kecil, ya itu nggak boleh Pak. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2009, huruf yang ada dalam perjanjian itu minimal 12 atau 10 font gitu ya. Itu ada ukurannya Pak. Nah sementara ini sudah kecil, terus warnanya bias lagi, terus haroream. Ya konsumennya nggak baca gitu karena udah kecil-kecil banyak, udah tanda tangan nomor 5 mobil motor keluar. Nah itu jangan sampai terjadi. Itu adalah kewajiban konsumen untuk membaca. Nah tapi kalau kita lihat dalam POJK nomor 1 2013 ada kewajiban Bapak Ibu sekalian, ya, dari pelaku usaha jasa keuangan baik bank, leasing ataupun asuransi harus membacakan klausul itu, perjanjian itu sampai mengerti, paham si konsumen sehingga nanda tangan itu tahu resikonya Pak. Ya kalau misalnya udah tahu resikonya, yang mau menangan terserah. Kalau kan kebanyakan kita tuh konsumen nanda tangan yang nggak tahu isinya, termasuk dan penarikan. Penarikan itu apakah sebulan, tunggakan macam 2 bulan, 3 bulan, itu wajib dituangkan dalam perjanjian. Nah, makanya perjanjian itu, perjanjian baku namanya atau klausula baku. Apa bedanya perjanjian dengan klausula baku? Klausula baku itu adalah satu pernyataan, satu aturan. Kalau perjanjian itu terdiri dari pasal-pasal, itu bedanya. Nah ini harus paham. Nah, salah satu tugas BPSK adalah melakukan pengawasan terhadap klausula baku. Kalebet karcis parkir. Nah, itu. Parkir parkir seringkali kita baca kehilangan, rusak, bukan tanggung jawab. Nah, itu nggak boleh klausul itu. Biasa bisa dilihat dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masih banyak, itu satu. Tolong dibikin besar-besar. Para pedagang kita masih tetap mengeluarkan bon pembelian, di situ disebutkan barang yang sudah dibeli tidak boleh itu kena pasal 18 Pak. Pidana.